Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Muwahhid SHMHum selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya sebagai dosen yang mengampu mata kuliah ilmu hukum karena disiplin saya mulai S1, S2 kebetulan konsentrasi pada ilmu hukum. Akan tetapi dalam hal ini lebih spesifik pada keahlian di bidang hukum agraria. Kalau hukum agraria itu, kalau dalam ilmu hukum itu bisa masuk bagian pada hukum perdata, juga bisa masuk kepada bagian dari hukum administrasi negara. Terkait dengan pengaturan hak atas tanah, kemudian hak-hak personal yang terkait dengan hak atas tanah, itu wilayah hukum keperdataan, sehingga disebut sebagai hukum agraria keperdataan. Kemudian terkait dengan kewenangan negara atau pemerintah di dalam melakukan pengaturan atau kebijakan di bidang pertanahan, itu masuk di dalam wilayah hukum agraria administratif. Misalnya, pemerintah punya kebijakan tentang land reform atau reforma agraria, atau pemerintah punya kebijakan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, atau pemerintah punya kebijakan tentang pendaftaran tanah secara massal. Itu adalah wilayah-wilayah dari hukum agraria administrasi. Kemudian di dalam disertasi saya pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, saya mengangkat disertasi tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang melibatkan swasta. Jadi lebih spesifik pembahasan dalam disertasi saya yang kemudian saya cetak di dalam buku ini, judulnya Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan. Ini adalah bahwa pemerintah di dalam melakukan pengadaan tanah ketika melakukan pembangunan, mau tidak mau harus melibatkan pihak lain atau pihak swasta. Dengan metode apa? Dengan metode P3, Public Private Partnership, atau kerjasama pemerintah dengan swasta. Misalnya pemerintah di dalam membangun jalan tol, pengadaan tanahnya dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi proses pembangunan jalan tolnya dilakukan oleh BUMN atau bahkan bisa melibatkan pihak swasta. Itu concern saya di bidang hukum agraria lebih spesifik pada konteks hukum agraria di bidang administrasi. Sehingga bangunan dari ilmu hukum di prodi hukum Fakultas Syariah dan Hukum ini memang pada dasarnya pada tiga hal. Yang pertama, konsentrasi di bidang hukum perdata. Kemudian yang kedua, konsentrasi di bidang hukum pidana. Yang ketiga, konsentrasi di bidang hukum tata negara termasuk di dalamnya hukum administrasi. Nah, posisi saya sesuai dengan keilmuan yang saya geluti selama S2 dan S3 yang kebetulan mengangkat tema tentang hukum agraria, saya lebih fokus pada penguasaan tema-tema atau isu-isu yang terkait dengan hukum agraria. Kalau di dalam tesis saya lebih menyorot kepada persoalan pendaftaran tanah. Jadi kesadaran masyarakat terhadap proses pendaftaran tanah di suatu daerah. Tetapi di dalam proses disertasi saya lebih memfokuskan diri kepada proses konsep pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian dalam pembangunannya melibatkan pihak swasta melalui P3 yang telah saya sebut di muka tadi, Public Private Partnership. Jadi kasus-kasus di bidang hukum agraria atau pertanahan itu beragam. Contoh kasus di Jawa Timur misalnya dulu ketika ada kasus pengadaan tanah untuk jembatan Suramadu, ada beberapa keluarga yang tidak mau melepaskan hak atas tanahnya, kemudian pemerintah melakukan konsinyasi atau penitipan ganti rugi di pengadilan negeri. Kemudian kasus dulu Alas Progo
di Sidoarjo dengan petani juga merupakan sengketa hak atas tanah yang terjadi. Termasuk dulu di kampus UIN Sunan Ampel masalah frontage ya, pelebaran Jalan Ahmad Yani itu kan berlarut-larut antara UIN Sunan Ampel ini melepaskan hak atas tanahnya atau tidak. Bahkan pada waktu itu UIN Sunan Ampel dianggap sebagai tidak taat kepada program pemerintah ya, karena dianggap tidak menyerahkan hak atas tanahnya kepada pelebaran frontage Jalan Ahmad Yani, tetapi akhirnya terjadi titik temu. Nah, kasus-kasus pertanahan utamanya yang terkait dengan pengadaan tanah itu sangat banyak sekali kalau kita identifikasi, baik di sektor masyarakat lokal atau sampai pada isu-isu nasional ya. Makanya pemerintah di dalam melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu punya instrumen hukum baru ya, namanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Di instrumen baru itu bahwa ketika masyarakat itu tidak mau menyerahkan dengan sukarela, maka cara yang terakhir itu adalah dilakukan dengan cara konsinyasi, yaitu penitipan ganti rugi di pengadilan negeri. Kalau kita bandingkan dengan peraturan sebelumnya, misalnya zamannya Pak SBY, itu ada Perpres nomor 65 tahun 2005, itu bahwa proses ketika tidak tercapai kata sepakat, maka gubernur boleh mengusulkan kepada presiden untuk melakukan pencabutan hak atas tanah. Jadi dipaksa masyarakat itu untuk melepaskan hak atas tanahnya oleh keputusan presiden. Nah ini yang dianggap oleh para pemerhati hukum, ini pemerintah melakukan hal yang represif. Oleh karena itu peraturan presiden itu kemudian dicabut dan diganti dengan peraturan terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang kelihatannya lebih soft karena masyarakat diberikan hak mulai mengajukan keberatan atau ke pengadilan negeri, kemudian kasasi ya, atau melalui PT UN sampai ke Mahkamah Agung. Baru ketika sudah mentok adanya sebuah konsinyasi atau penitipan ganti rugi. Itu kasus-kasus yang skala makro. Kasus-kasus yang skala mikro, misalnya kasus antara keluarga misalnya tentang waris ya. Waris tanah misalnya saudara dengan saudara, kemudian teman dengan teman, tentang perjanjian utang piutang, hak jaminan atas tanah, itu juga banyak sekali terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, di program studi ilmu hukum ini membekali mahasiswa dengan disiplin ilmu hukum, dengan mata kuliah hukum agraria ini, kedepannya diharapkan mahasiswa mampu untuk menyelesaikan sengketa atau kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yang sekian hari tidak malah berkurang, sekian hari makin malah bertambah. Karena apa? Karena problemnya adalah tanah itu tidak bertambah, masyarakat semakin bertambah. Itu adalah problemnya. Sehingga kasus-kasus tidak akan mungkin malah berkurang, semakin hari malah makin bertambah. Kedepannya, harapan saya sebagai Kaprodi Ilmu Hukum, dosen-dosen di Prodi Ilmu Hukum bisa mengembangkan keilmuan sesuai dengan potensi yang ada di dalam dirinya masing-masing, sesuai dengan pendidikan yang digelutinya. Kita punya SDM tentang hukum tata negara, kita juga punya SDM tentang hukum perdata, kita juga punya SDM tentang hukum pidana. Dan semuanya itu insya Allah tahun depan sudah mencapai gelar doktor. Saya kira cukup perkenalan dari saya sebagai Kaprodi Ilmu Hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.